Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran kita hari ini masih tema 1 untuk muatan pelajaran SPDB. Hari ini kita akan membahas subtema 2 dan subtema 3. Langsung saja ya. Untuk hari ini pertama kita belajar gambar cerita pada cover. Gambar cerita sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Sekarang gambar cerita yang ada pada cover. Cover adalah tulisan dan gambar yang terdapat di halaman terdepan pada sebuah buku. Jadi kalau kita punya buku, maka halaman depannya itu disebut dengan cover. Gambar cerita pada cover harus mewakili isi dari buku tersebut. Nah, cover buku harus memenuhi unsur-unsur berikut. Yang pertama, jenis huruf pada judulnya harus menarik supaya kalau kita mau membaca itu kita tertarik ya. Yang kedua, kalimat penjelas judul singkat dan mudah dipahami. Ketiga, ada nama penulis. Keempat, ada identitas penerbit bukunya. Kelima, gambarnya menarik dan sesuai dengan isi. 6, sinopsis isi buku pada cover belakang. 7, identitas buku pada punggung buku. Selanjutnya mari kita perhatikan contoh cover buku berikut ini. Kita perhatikan unsur-unsur covernya. Yang pertama, identitas buku pada punggung buku. Identitas berarti menjelaskan buku tersebut. Bisa kalian lihat di pulpen yang kalian punya atau bisa kalian lihat di sini. Identitasnya berarti kalau kelas 5 Bupena tema 1, tema 2 dan tema 3 jilid 5A yang sekarang kalian gunakan ya. Unsur yang kedua ada nama penulisnya. Di situ tertulis nama penulisnya Iren MJA dan kawan-kawan. Unsur selanjutnya ada judul buku. Judul bukunya Bupena. Kemudian ada kalimat penjelas untuk menjelaskan tentang judulnya. Ada gambar cover. Gambar cover ini harus dibuat semenarik mungkin supaya orang tertarik untuk membaca buku tersebut. Selanjutnya ada nama penerbit dan identitas penerbit. Nama penerbitnya adalah Erlangga. Untuk identitas penerbit berarti alamat dari penerbit Erlangga itu sendiri. Kalau tadi saya jelaskan cover itu secara umum adalah ada di halaman terdepan, maka cover itu sebenarnya ada di cover belakang dan cover depan. Kemudian ada punggung buku. Punggung buku ini untuk menuliskan identitas buku. Selanjutnya ragam gambar pada ragam cover. Nah, cover ini ragamnya ada berbagai bentuk ya. Yang pertama cover berdasarkan kebutuhan buku. Ada cover buku pendidikan, ada cover buku masakan, ada cover buku cerita. Berikut contoh cover berdasarkan tampilan atau desainnya. Yang pertama cover sederhana terdiri dari hitam putih, jenis hurufnya juga sederhana. Yang di sampingnya covernya penuh dengan warna dan penuh dengan gambar. Setelah kita mengenal tentang cover, unsur-unsur cover dan ragam cover, maka selanjutnya kita akan belajar menggambar cover. Nah, menggambar cover ini kita tetap harus memperhatikan unsur-unsur yang ada seperti yang sudah dijelaskan tadi ya. Ada judul dengan jenis hurufnya, ada kalimat penjelas, nama penulis, identitas penerbit, gambarnya harus dibuat menarik, sinopsisnya ada pada cover belakang, serta identitas buku yang ada pada punggung buku. Menginjak pada subtema 3, kita akan belajar tentang komik. Komik ini kalian pasti sudah pernah lihat ya, sudah pernah baca atau mungkin di rumah ada yang punya. Komik-komik adalah cerita bergambar yang umumnya bersifat lucu dan mudah dicerna serta dibuat secara khas dengan paduan kata-kata. Ada gambar serta ada kata-katanya. Perhatikan contoh halaman pada komik berikut ini. Cerita dalam komik disajikan dengan adegan dari beberapa gambar serta gambarnya disusun secara berurutan. Dalam sebuah komik terdapat kata-kata ya, balon kata. Nah, kata-kata ini fungsinya adalah untuk memperjelas, untuk melengkapi dan memperdalam penyampaian gambar secara keseluruhan. Ciri-ciri komik. Yang pertama, dibuat untuk menyampaikan sebuah cerita.
Kedua, proporsional. Proporsional berarti teks dan gambarnya itu membuat pembacanya seolah-olah terlibat langsung ke dalam cerita tersebut. Ketiga, menggunakan bahasa percakapan yang mudah dipahami. Keempat, dapat bersifat kepahlawanan. Kalau tadi umumnya lucu, ini bisa bersifat kepahlawanan. Kemudian penggambaran watak secara sederhana, tujuannya agar pembaca memahami pesan dari ceritanya. Yang terakhir, mengandung cerita humor untuk menghibur pembaca. Jadi walaupun kepahlawanan tetap ada sifat umumnya, yaitu ada lucu atau humornya. Jika kalian ingin membuat komik, maka perhatikan langkah-langkah membuat komik berikut ini ya. Komik merupakan cerita bergambar yang dibuat dengan paduan kata untuk menghibur ya. Sifat umum komik adalah lucu, untuk menghibur. Langkah-langkahnya yang pertama harus menentukan tema dan judul dari komik. Kemudian kita membuat sketsa. Selanjutnya memberikan tinta, kemudian diwarnai. Yang terakhir kita membuat teksnya untuk memperjelaskan gambar. Sekarang kita perhatikan gambar-gambar dalam langkah-langkah membuat komik. Pertama tadi menentukan tema dan judulnya. Nah, ini berarti tema judulnya berarti timun emas ya. Kemudian yang kedua membuat sketsa yang paling kiri. Selanjutnya memberikan tinta. Setelah diberikan tinta dilanjut dengan pewarnaan. Yang terakhir adalah pemberian teks percakapan untuk memperjelas gambar. Cukup di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.